Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, yang diantaranya nikmat iman dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 2902-150012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 1 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SPDI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Kita Selalu Butuh Allah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam lindungannya, dan semoga Allah selalu menjaga hati kita untuk supaya tetap yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal ketika kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika kita sedang diuji. Tetap pula kita butuh Allah ketika kita sedang diberi kenikmatan. Kita butuh Allah ketika kita sedang saat diuji. Dan Allah menguatkan kita, menguatkan hati kita, memberikan luasnya kesabaran untuk kita. Ketika kita sedang dalam keadaan diuji dan Allah tidak membersamai ujian kita, maka kita senantiasa putus asa, akan lebih cenderung mudah menyerah, tidak mengerti apa arti dari ujian tersebut. Karena siapa tahu di dalam ujian tersebut terkandung hikmah yang bisa kita ambil untuk bisa kita evaluasi lagi nih ke depannya. Apa yang harus kita perbaiki supaya Allah mengangkat derajat kita. Namun ketika itu Allah juga membersamai kita ketika kita sedang diuji dengan apa? Allah menguatkan hati kita, menenangkan hati kita. Bahkan Allah mengangkat derajat kita ketika kita sedang diuji. Nah, Allah itu menghidupkan hati kita dengan nikmat iman. Illa bidzikrillah tatma'unnal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah nih, hanya dengan kita sholat, hati kita bakalan jadi tenang. Kenapa? Karena dengan sholat itu Allah udah tahu, oh berarti walaupun dia lagi ada kesusahan, lagi ada musibah, dia tetap ingat sama saya, sama Allah. Dan Allah menghibur kita dengan wawazadaka dolang fahada, wawazadaka ilang fa'agna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Bahkan dalam keadaan kita bingung dan kekurangan pun, Allah sudah memberikan penawarnya, yaitu petunjuk dan kecukupan. Ketika kita bingung, Allah ngasih kita petunjuk. Ketika kita kekurangan, dengan kita berdoa aja, Allah memberikan kita kecukupan. Dan Allah memberikan kita kehidupan yang nikmat gitu. Dengan inna atau inna kal kausar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Tanpa kita sadar, sampai hari ini kita bernapas saja itu udah nikmat. Kita berjalan, menggunakan tangan, kaki, mulut untuk bicara, itu nikmat karena tidak semua ciptaan Allah itu diciptakan dengan sempurna. La tahzan innallaha ma'anna. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersamamu. Bahkan ketika kita dalam keadaan bersedih pun, Allah selalu bersama kita. Dengan cara apa kita tahu Allah bersama kita? Sholat. Dalam keadaan sedih, sholat, wudhu, baca Quran, maka kita akan merasa bahwa diri kita itu tenang. Nah, dalam ketenangan itu Allah memberi ketenangan tersebut. Nah, bagaimana ketika kita dalam keadaan nikmat, Allah tetap menemani kita walaupun kita dalam keadaan nikmat. Karena bisa jadi nikmat tersebut akan menjadi penghalang untuk kita mengingat Allah. Justru nikmat itu menjadi ladang dosa untuk kita untuk kita meninggalkan Allah. Misalnya, ketika kita dalam kesulitan,
kita selalu mengingat Allah dengan sholat, ngaji, bangun tengah malam untuk tahajud. Tapi ketika Allah memberikan kita nikmat, semua itu hilang. Allah tidak mendengar lagi curhatan kita dalam sholat, doa kita dalam sholat, tangisan kita dalam sholat. Tidak lagi Allah menemui kita ketika sholat di tengah malam. Nah, itulah nikmat yang menjadikan diri kita sebagai penghalang untuk bisa mendapatkan pahala. Dengan nikmat tersebut, justru kita mendapatkan dosa. Dosa kenapa? Karena setiap kita mendapat nikmat, kita selalu menunda-nunda kewajiban kita. Kayak misalnya kita yang tadinya sebelum mendapat nikmat, kita mendapat ujian. Dalam ujian tersebut, kita rajin tuh sholat 5 menit, rajin sholat 5 waktu. Lalu ketika kita mendapat nikmat, sholat tersebut kita, ya udahlah nanti aja sholat zuhurnya jam 2. Jadi kita tidak disiplin waktu gitu pas kita dapat nikmat tersebut. Tanpa kita sadar, nikmat juga ujian dari Allah. Bagaimana kita mengelola nikmat itu? Kalau kita bisa mengelola nikmat itu menjadi nikmat yang lebih baik, bahkan kita menikmati kenikmatan tersebut dengan secukupnya aja gitu, tidak berlebih-lebihan, maka Allah akan terus menambah nikmat kita setiap hari. Bahkan ditambah dengan ketenangan hati. Begitu. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Anjar Susanti, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.